Kelas 12 IPA kita masuk di aplikasi turunan. Topiknya persamaan garis singgung dan garis normal di sebuah kurva di titik singgung X1, Y1. Ini pelajaran yang tidak susah pun kamu sudah pernah mempelajarinya waktu kelas 11. Nanti di soal-soal baik kurvanya adalah fungsi aljabar atau fungsi trigonometri tidak masalah samamu. Yang penting konsepnya kamu pahami. Langsung kita ke contoh soal. Tentukan persamaan garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 4x² tambah 2x kurang 1 di titik yang berapsis setengah. Artinya ini titik singgungnya setengah koma sekian. Sekiannya nanti kita cari. Nah, kamu pahami soal ini adalah sebuah parabola. Kurvanya parabola. Sehingga kalau kita gambar ini, gambarnya kurang cantik, saya buat. Nah, ini sumbu simetrinya negatif, berarti di sebelah kiri ini seperti ini gambarnya. Misalnya seperti ini gambar. Ya, maaf untuk gambar yang kurang tepat ya. Kemudian di titik yang berapsis setengah koma sekian ini, setengah koma sekian ini. Ini misalnya titik singgungnya. Setengah koma sekian. Nah, ini garis singgungnya. Ini garis singgungnya. Yang ditanya adalah persamaan si garis singgung. Ya, persamaan garis singgung. Kalau persamaan garis kan rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Ini bentuk umum nama garis. Berarti kita butuh dulu mencari M-nya, yaitu gradiensi garis singgung. Oke. Gradiensi garis singgung bisa kita cari dengan cara mencari turunan pertama dari temannya bersinggungan. Teman dia bersinggungan kan kurva ini. Y sama dengan 4x² tambah 2x kurang 1. Nah, gradiennya ini bisa kita cari dengan mencari turunan pertamanya ini. Kita cari M sama dengan Y aksen, tetapi pada X sama dengan setengah ini nanti. Maksudnya apa? Kamu turunkan dulu kurva ini, turunannya ini kan 8x tambah 2. Nah, hasil turunannya ini kamu substitusi X-nya setengah, yaitu apsis titik singgung. Ini kan setengah koma sekian, kan? Nah, kita butuh apsisnya saja untuk mencari gradiennya. Berarti M sama dengan 8 kali setengah tambah 2. 8 kali setengah sama dengan 4. 4 tambah 2, 6. Jadi gradiennya ini 6. Kemiringannya 6 ya. Nah, kita sudah dapat M. Yang kita butuhkan lagi X1, Y1. X1, Y1 ini adalah titik singgungnya. Titik singgungnya adalah setengah koma sekian. Nah, kalau begitu kita lengkapi dulu titik singgungnya ini. Kita lengkapi titik singgung. Kamu perhatikan di sini titik singgung yang setengah koma sekian ini dilalui oleh garis singgung, juga dilalui oleh parabola. Sehingga titik ini bisa kita substitusi ke parabola juga kepada garis singgung. Hanya garis singgung kan belum lengkap. Nah, kita substitusi ke parabola aja. Substitusi X-nya ganti X dengan setengah supaya kita memperoleh Y. Oke. Substitusi X sama dengan setengah ke parabola. Oke, kita substitusi Y sama dengan 4 kali setengah pangkat 2 tambah 2 kali setengah kurang 1. Setengah pangkat 2 kan seperempat. Seperempat kali 4, 1 tambah 2 kali setengah, 1 kurang 1. Hasilnya 1. Jadi titik singgungnya adalah X-nya setengah, Y-nya 1. Ini setengah koma 1 ternyata.
Nah, setelah dapat, baru kita cari persamaan garis singgungnya. Apa tadi rumus persamaan garis singgung? Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Substitusi X1, Y1 dengan titik singgungnya, M gradiennya tadi yang sudah kita peroleh. Berarti Y kurang Y1-nya 1, M kita peroleh tadi 6, kali X kurang X1-nya setengah. Berarti Y kurang 1 sama dengan 6X kurang 3. Y sama dengan 6X min 3 tambah 1 adalah min 2. Inilah nama garis singgung ini. Ya. Sudah paham ya? Tekniknya sudah paham ya? Cari dulu gradiennya dengan cara mencari turunan pertama dari kurva yang dengan dia bersinggungan, tetapi kemudian substitusi absis dari titik singgungnya. Ordinatnya sudah kita cari juga untuk melengkapi mencari nama persamaan garis singgung. Nah, yang dimaksud dengan garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung yang kita peroleh tadi. Tetapi pun garis normal ini tetap melalui setengah koma 1. Artinya kita bisa bentuk garis normal seperti ini. Ini kan garis singgungnya tadi, ini garis normal. Secara gambar. Ini tegak lurus. Ini disebut garis normal. Jadi garis yang tegak lurus dengan garis singgung tadi di titik singgung. Tetap di titik singgung. Artinya garis normal ini melalui setengah koma 1 juga. Sehingga kalau demikian, ini gradiennya berapa tadi? Ini kan M-nya 6 ya. Gradien itu koefisien X. Kalau bentuknya sudah Y sama dengan gradiennya 6. Nah, berarti garis normal ini, gradien garis normal, kan kalau dua buah garis MN saya buat di sini ya. Kalau dua buah garis saling tegak lurus, ini dan ini tegak lurus, maka perkalian gradiennya minus 1. Berarti M normal kali M ini minus 1. Berarti M normal kali M singgung, MS saya buat sama dengan minus 1. Kalau dua buah garis saling tegak lurus, perkalian gradiennya minus 1. M normal kali M singgung tadi berapa? 6. Sama dengan min 1. Berarti M normal sama dengan min 1/6. Sehingga persamaan garis normalnya tetap sama melalui titik ini. Tetap rumusnya ini. Y kurang Y1-nya kan titik singgungnya di dalam garis normal juga. Y kurang 1 sama dengan, cuman kamu pakai M-nya yang min 1/6. Min 1/6 kali X kurang setengah. Oke, selanjutnya kan kamu tinggal merapikan itu ya. Merapikan ini bisa kamu rapikan ya. Y kurang 1 sama dengan min 1/6X. Nah, tambah 1/12. Kamu kalikan nanti dengan 12 ya, KPK dari penyebutnya. Bisa kamu rapikan ya, kelas 12 IPA ya. Oke, satu contoh soal lagi. Nah, contoh kedua ada titik A 1,2, B 7,14 terletak pada kurva ini. Nah, kedua titik ini terletak pada kurva ini. Nah, boleh kamu buktikan nanti substitusi X-nya 1, pasti Y-nya 2. 1 pangkat 2, 1. 1 kurang 6 kan minus 5. Minus 5 tambah 7, 2. Benar, 2. Jadi pasangan 1, 2. 7,14 pun begitu. Ganti X dengan 7, pasti diperoleh Y14 nanti. Itu sudah dikuatkan dengan kata-kata terletak pada. Ya. Kemudian ada titik P, itu pada kurva, sehingga garis singgung di P sejajar dengan garis AB. Maksudnya gini, ada titik P pada kurva ini. Ada lagi titik P pada kurva ini, sehingga garis singgung di titik P sejajar dengan garis AB. Oke, kira-kira gambarnya begini. Kalau kita bisa bayangkan gambar ini, misalnya ini kurva, ini salib sumbu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kan 2X sama dengan 6, X sama dengan 3. Nah, ini parabolanya kira-kira seperti ini. Ini X sama dengan 3, ini angka 3 ini.
karena tadi saya sudah cari persamaan sumbu simetrinya 3, ini sumbu simetrinya. Oke, ini hanya sebuah perkiraan aja, gambarnya belum kurang tepat. Nah, kemudian titik A 12 misalnya 12, ini titik A 714, ini 714, titik B 714, A 12. Sengaja saya buat gambarnya supaya kamu paham ceritanya, meskipun tentu saja kamu tidak perlu harus membuat gambar kalau untuk menyelesaikan soal, yang penting konsepnya sudah tahu. Nah, kemudian ada titik P pada kurva sehingga garis singgung di titik P sejajar garis AB. Ini garis AB. Garis AB saya buat dalam pulpen merah seperti ini. Ini garis AB. Kalau dia sebuah garis yang melalui AB, berarti dia memiliki gradien nanti. Nah, ada garis singgung sejajar dengan ini. Misalnya ini. Ini garis singgungnya saya buat di sini. Saya pindahkan dulu, ini kemiringannya seperti ini. Begini. Ini sebuah garis juga, tetapi merupakan garis singgung. Ini garis. Oke, ini titik P-nya. Ini titik P. Nah, supaya paham ceritanya. Nah, perhatikan saya sudah buat garis ini sejajar dengan ini. Artinya gradiennya sama. Kalau gradiennya ini 10, maka gradiennya ini juga 10. Nah, kita cari dulu gradiennya ini. Bagaimana mencari gradien si garis ini? Kebetulan kedua garis ini sudah diketahui dua titik yang dilalui. Waktu SMP, cara mencari gradien dua garis, gradien garis jika dua titik dikasih tahu adalah Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan Y2-nya 14, Y1-nya 2 per X2-nya 7, X1-nya 1,2 tadi ini ya, 1. Jadi 14 kurang 2 adalah 12, 7 kurang 1 sama dengan 6. 12 kurang 6 bagi 6 sama dengan 2. Jadi gradien garis ini kemiringannya 2. Karena kedua garis saling sejajar, gradiennya sama. Karena miringnya sama. Berarti gradien si garis singgung juga 2. Ini gradien si garis singgung. Oke, nanti kamu tentu sudah bisa mencari persamaan garis singgungnya. Tetapi itu pun harus kamu cari dulu titik singgungnya. Titik singgungnya ini. Nah, kita kan belum diketahui titik singgungnya. Gradien yang sudah tahu. Nah, kemudian gradien ini, sebuah kalimat ini, gradien garis singgung ini sudah gradien garis singgung ya. Itu bisa dicari dengan cara M, yaitu yang 2 ini bisa dicari dengan cara apa kemarin? Apa yang tadi di contoh pertama? Turunkan kurva yang dengan dia bersinggungan. Garis singgung ini bersinggungan dengan kurva ini. Ya kan? Oke, berarti turunkan ini. Kurva ini. Kita turunkan, ini kurvanya tadi X kuadrat kurang 6X tambah 7. Turunkan 2X kurang 6. Berarti M sama dengan Y aksen, yaitu 2 sama dengan, Y aksennya tadi apa? 2X kurang 6. Berarti 2X sama dengan 2 tambah 6, 8. X-nya sama dengan 4. Ternyata X-nya 4. Artinya titik singgungnya ini adalah 4, sekian. Nah, karena 4, sekian, oke, 4, sekian, sekiannya kita cari, lengkapi. Kan titik ini dilalui oleh parabola. Substitusi X-nya 4 ke parabola. Berarti kita cari Y-nya. X sama dengan 4, kita cari Y sama dengan X kuadrat kurang 6X tambah 7. Kurang 6X tambah 7, substitusi 4. Y sama dengan 4 kuadrat kurang 6 kali 4 tambah 7. Sama dengan 16 kurang 24 tambah 7. 16 tambah 7 kan 23. 23 kurang 24 adalah min 1. Ternyata titik singgungnya adalah
4,-1. Sehingga kalau dicari persamaan garis singgung, persamaan garis normal, sudah tahu. Yang ditanya persamaan garis normal, tentunya kamu harus cari gradien garis normal. Yang mana garis normalnya? Cari garis yang tegak lurus dengan ini. Nah, ini dia. Agak berantakan digambarnya, tapi saya minta kamu mengerti. Oke, ini garis normalnya. Berarti garis normal ini gradiennya adalah, kalau dikalikan dengan gradien ini harus -1. Kita cari M normalnya. M normal kalau kita kalikan dengan M singgung harus -1. M normal, M singgungnya tadi berapa? Gradien segaris singgung 2 sama dengan -1. Berarti gradien garis normal -1/2. Persamaan garis normalnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M normal kali X kurang X1, di mana X1 Y1 adalah di titik singgung tadi. Y kurang titik singgungnya kan 4-1. Y kurang 1, M normal pakai yang -1/2 kali X kurang X1 nya 4. Tinggal merapikan Y tambah 1 sama dengan -1/2 X atau -1/2 kali X kurang 4. Kali 2 aja semua. Oke, kali 2 berarti 2Y tambah 2 sama dengan, ini tinggal -1 kali X, min X, -1 kali -4 tambah 4. Baru tinggal merapikan 2Y tambah X sama dengan 2. Inilah persamaan garis normalnya. Saya pikir contoh itu sudah sangat cukup, meskipun nanti variasi soal sangat beragam yang membuat kamu akan sedikit berpikir keras, karena ada nanti istilah-istilah dan kata-kata yang digunakan yang membuat kamu harus mengerti, dan kalau kurang paham tanya Pak Barto. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.